Chin Remix. Ntar harusnya satu lagi. Assalamualaikum, hai semuanya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku bareng bocil-bocilku. Nah, ini pertama aku mau keluar rumah bareng suami juga. Jadi cuacanya tuh mendung tapi nanti panas terus mendung lagi. Kata suami aku ini tuh bakalan panas. Ya udah deh kita keluar. Sebenarnya mau cari sayur seperti biasa sekalian beli makanan. Nah, terus ini tuh lewat PIP karena tadi mau isi bensin juga, dan ini biasanya kalau hari Minggu tuh lebih rame gitu teman-teman di sini, tapi ini tuh hari Selasa. Nah, terus juga ada tukang roti, tukang bakso, tukang banyak lah gitu, tukang es ya. Tapi kayaknya aku tuh nggak ada yang aku pengen. Aku tuh pengennya bakso ikan tusuk. Terus lagi kayaknya makan dimsum tuh enak, kan biasanya ada dimsum yang 10.000 dapat 3 ataupun dapat 4 gitu ya, tapi di sini tuh nggak ada. Ya udah deh, akhirnya ini aku nggak ada yang pengen. Tuh orang tuh nyari rezeki sampai bawa mobil gitu ya teman-teman. Nah, ini terus ada tukang roti. Ini aku mau beli roti aja. Di sini aku beli yang sosis, aku tuh suka banget. Terus anak aku yang kecil beli ini bolu pisang satu, harganya 5.000. Terus anak aku beli donat satu. Jadi ceritanya kan belum pada sarapan, ya udah sarapannya roti aja, walaupun kayaknya nggak kenyang gitu ya makan roti. Dan ini udah gerimis, aku mau pulang aja, kata suami aku langsung beli sayur aja, tapi kan udah hujan kecil gitu ya. Dan tadi tuh yang balik lagi ke pasar cuma suami aku karena hujan, tapi berhenti ternyata pas kita sampai rumah. Ini udah beli ayam, tadi tuh beli ayamnya 15.000, lumayan dapat banyak. Dan ini udah nyiapin bumbu, ada 2 bawang putih, kemiri, pakai bawang merah juga 5 butir, dan ini bawang merah yang udah aku iris 4 butir. Terus ada daun jeruk 2 lembar, ada daun salam, ada lengkuas, ada serai juga, dan ada ketumbar bubuk, ada kunyit bubuk, dan ada juga santan instan. Udah gitu di sini tinggal dipanasin aja minyaknya. Nah, sebenarnya kemarin tuh aku pengen bikin lanjutan video yang lebih panjang gitu teman-teman. Tapi ternyata kalau abis masak tuh jadinya udah mager banget, udah repot banget. Terus anak-anak juga minta tidur, belum lagi nyuapin anak-anak. Akhirnya udah videonya terpotong-potong, dan ini menu yang enak banget sih menurut aku. Pertama di sini aku mau goreng dulu bawangnya. Jadi goreng bawang tuh kata ibu aku di api gede dulu, nanti apinya baru dikecilin. Waktu lagi hamil anak kedua, aku tuh ngidam bawang goreng teman-teman. Aku tuh beli bawang 1 kilo, terus minta gorengin sama ibu aku, terus ditaruh di toples gitu. Habis itu ya udah tinggal aku makanin aja. Nah, ini udah selesai aku gorengnya. Jadi sebelum bawangnya matang semua, sebelum garing semua, kita matiin aja dulu kompornya supaya dia tuh nggak gosong gitu teman-teman. Habis itu ini aku mau pindahin aja ke piring. Aku lupa kalau aku tuh ternyata punya saringan, tapi karena udah terbiasa kayak gini dan udah buru-buru banget, ya udah kayak gini aja. Intinya ini tuh bawang udah matang gitu ya teman-teman. Habis itu ini mau aku taruh dulu di piring. Jadi bawangnya tuh untuk terakhiran gitu teman-teman. Aku inget banget waktu dulu aku tuh nggak bisa masak sama sekali, sampai-sampai aku tuh udah nikah aja aku tuh nggak bisa masak teman-teman. Pokoknya setiap kali mau masak aku tuh pasti ngeliat HP, dan itu hasilnya pasti tuh nggak sama di HP. Ya begitulah ya perjalanan hidup, dan sekarang tuh udah 5 tahun nikah ya. Alhamdulillah sedikit-sedikit aku udah mulai bisa masak, walaupun masih ngeliat resepnya di HP. Tapi intinya bukan ngeliat resepnya sih teman-teman, tapi kita tuh tetap harus maksain masak, harus maksain rajin. Walaupun aku tuh bukan yang rajin banget, tapi aku harus tetap rajin, karena kalau aku nggak masak, anak-anak aku tuh makannya sedikit teman-teman. Pokoknya kalau aku masakin, mereka pasti makannya lebih banyak, lebih lahap gitu. Kalau aku beliin fried chicken ataupun aku beliin sayur di luar, soto gitu ya, mereka makannya cuma sekali, itu pun sedikit. Tapi kalau aku masakin, walaupun aku cuma gorengin nasi ataupun gorengin ikan, mereka pasti makannya lahap banget. Apalagi aku bikinin yang berkuah. Belum lagi kalau nggak masak tuh jadi lebih boros ya teman-teman. Nanti suami aku nggak bawa bekal. Udah gitu kita sekali makan pasti 15.000 beli lauk. Belum lagi nanti pasti pengen aja beli bakso, beli segala macem lah pokoknya. Pokoknya sampai malam tuh jadi lebih boros. Tapi kalau kita masak,
bisa nambah, terus juga bisa kenyang, bisa nggak boros. Jadi aku paksain sekarang setiap hari harus masak. Nah udah gitu di sini aku mau tumis bumbunya. Ini udah aku masukin serai, daun jeruk 2 lembar, daun salam, pakai lengkuas juga. Dan tinggal ditambahin aja ketumbar bubuk kira-kira setengah sendok makan gitu teman-teman. Dan ini ditambahin pakai kunyit bubuk. Enaknya tuh pakai kunyit bubuk, jadi cobek terus alat masak tuh nggak pada kuning gitu teman-teman. Nah walaupun panci aku nih pakainya yang ini terus, tapi tenang aja, ini tuh anti lengket kok teman-teman. Sebenarnya tuh ada wajannya yang putih yang gedean, tapi aku tuh males soalnya nanti pasti wajannya jadi kuning, terus ngebersihinnya tuh kalau yang nggak anti lengket tuh susah. Kalau anti lengket tuh ngebersihinnya juga gampang banget gitu ya. Nah ini ayamnya aku masukin aja semuanya. Sebenarnya aku tuh harus ngakalin banget gitu teman-teman kalau masak, karena suami aku tuh dan anak aku yang pertama tuh makannya adil banget. Kadang mereka tuh nggak mau cuma sayur aja, atau suami aku tuh maunya cuma ayam ataupun ikan ataupun jengkol, udah seputaran itu aja. Aku tuh sebenarnya suka banget makan tempe, tapi kalau aku masak tempe ataupun tahu ataupun cuma terong aja, pasti suami aku tuh makannya sedikit dan gak lahap gitu teman-teman. Terus juga anak aku nanti pasti pengennya ayam ataupun ikan. Ya udah deh, biar sekalian aku ngalah aja masak ayam ataupun masak ikan aja. Nah oke, ini tuh udah ditumis, terus bumbunya juga udah meresap ke ayam, tinggal ditambahin air aja. Boleh ditambahin sedikit atau ditambahin banyak. Kalau aku tuh ditambahin banyak karena suami aku tuh nggak suka santan yang kental gitu teman-teman. Nah, akhirnya ini tuh airnya aku banyakin supaya dia tuh nggak kental, dan ini aku tambahin lagi. Udah gitu tinggal ditambahin aja kayak garam, sedikit micin, pakai penyedap rasa juga, pakai garam, pakai gula nggak lupa. Pokoknya kalau masakan tuh nggak pakai gula kayaknya ada yang kurang gitu ya teman-teman. Udah gitu tinggal diaduk-aduk aja, dikoreksi rasa. Nanti kalau udah mendidih baru kita tambahin santan. Sekarang aku tuh baru sadar kalau masak tuh ternyata gampang banget. Masak itu cepet, yang bikin lama itu adalah magernya. Yang bikin nggak tahu masakan tuh karena kita tuh nggak mau nyoba dan nggak mau belajar. Nah ini tuh ayamnya udah agak matang, udah agak meresap, tinggal ditambahin aja santannya. Aku tuh pakai santan instan supaya lebih cepet, udah gitu lebih praktis aja. Dan aku juga udah tahu takarannya teman-teman. Tapi terserah sih kalian mau pakai santan instan ataupun pakai santan yang dari kelapa gitu teman-teman. Kalau aku lebih cepat pakai santan instan aja. Nah udah gitu tinggal diaduk-aduk pakai api yang kecil, terus jangan ditinggal ya, takutnya nanti meluap. Nah habis itu kalau udah agak matang lagi, tinggal ditambahin lagi aja santannya, karena ini kayaknya kurang gitu teman-teman. Jadi untuk 1 kali masak aku tuh santannya dihabisin kayak gini. Alhamdulillah ini tuh pada suka banget sama masakan aku, dan ini kita makan sampai sore sampai habis. Nah, mohon maaf ya kalau misalkan dapurnya tuh agak berantakan banget, dan kalau aku tuh masaknya nggak estetik, nggak pelan-pelan, karena aku tuh udah buru-buru banget. Dan ini juga anak aku tuh udah nangis. Dan aku juga kalau isi suara tuh sambil jagain anak, atau kalau anak aku lagi tidur, pokoknya ya aku usahain gitu ya gimana caranya biar waktu aku tuh kebagi. Nah oke, lanjut. Ini tuh tinggal ditunggu sampai airnya menyusut gitu teman-teman. Kalau dulu di kampung tuh ibu aku jarang masak ayam teman-teman, karena memang di rumah aku tuh ibu aku, terus adik aku, abang aku, pokoknya kayak keluarga aku tuh jarang yang suka daging. Terus kalau hari raya kurban kan biasanya di kampung tuh dapat daging gitu ya teman-teman. Tapi ibu aku kadang dibagi ke tetangga ataupun numpangin masak ke tetangga, nanti kita minta dagingnya sedikit. Itu pun yang makan paling cuma untuk aku ataupun untuk bapakku, karena ibu aku tuh nggak mau masak daging dulu, soalnya katanya takut bau gitu. Dan kalau hari raya Idul Fitri pun itu masaknya cuma nasi uduk paling ataupun lontong sayur, dan lauknya juga nggak pakai daging teman-teman. Kalau nasi uduk tuh lauknya paling pakai ikan dikecapi. Jadi ya begitulah ya. Tapi aku sekarang bersyukur banget karena aku tuh suka daging, dan sekarang aku hampir kalau masak tuh ya ayam gitu ya, ayam lagi, ayam lagi. Tapi kalau di kampung, aku pulang ke kampung tuh aku masak ayam juga nggak ada yang makan teman-teman, paling cuma anak aku sama aku aja. Nah oke, lanjut. Udah selesai tadi masak opornya dan udah makan juga semuanya. Ini bukan di hari yang sama. Terus aku tuh lagi ngupasin mangga.
Ini kayaknya sorenya deh teman-teman. Ini tuh suami aku pulang ojek terus bawa mangga. Ini katanya boleh beli, harganya 18.000. Tapi kayaknya ini tuh mangga yang disekap gitu deh, bukan yang jatuh dari pohon. Kalau yang di pohon matang itu kayaknya manis banget ya. Tapi ini juga alhamdulillah manis banget. Jadi ini tuh memang mangga harum manis. 2 biji tuh harganya 18.000. Terus ini lumayan gede gitu ya teman-teman. Aku juga mau cerita, masa kecil aku tuh gak punya pohon mangga teman-teman. Jadi ibu aku tuh memang gak punya pohon mangga. Jadi dulu tuh kalau musim hujan, udah musim mangga, paling kita tuh makan mangga tuh dari jatuh dari pohon. Nanti kita tuh nyari mangga jatuh gitu, ataupun nanti dibagi dari saudara baru kita makan mangga. Masya Allah, kalau sekarang tuh kayaknya alhamdulillah ada uang, kita tinggal beli mangga walaupun gak punya pohon mangga ya. Nah ini tuh tinggal aku kupas aja dulu semuanya. Dan abis itu tinggal dicuci deh. Nah terus lagi di kampung aku tuh masih sepi banget teman-teman. Aku juga waktu kecil tuh nggak pernah tuh yang namanya makan pizza. Aku tuh nggak kenal pizza. Dan di kampung aku tuh dulu nggak ada minimarket. Baru-baru ada minimarket tuh sekarang pas aku udah nikah, udah gede. Waktu kecil aku tuh nggak pernah kenal namanya pizza teman-teman. Dan alhamdulillah sekarang suami aku tuh kerjanya di pizza dan kayaknya udah kenyang gitu, udah puas makanin pizza ya alhamdulillah. Jadi begitulah perputaran hidup, kita tuh nggak pernah tahu nantinya tuh akan kayak gimana, terus nanti akan seperti apa ya. Pokoknya tugas kita mah berusaha aja lah gitu ya teman-teman. By the way di tempat aku tuh udah hujan mulu teman-teman. Di tempat kalian gimana nih? Kalau di Bekasi masih hujan, kadang mendung aja nggak hujan, kadang cuma gerimis gitu. Akhirnya jemuran tuh kayaknya numpuk banget. Ini aja aku tuh lagi ngedit video sambil aku tuh nungguin jemuran karena udah mendung tapi belum hujan, tapi nanti panas lagi. Nah kalau di Bekasi tuh kayak gitu cuacanya. Kalau di tempat kalian gimana nih teman-teman? Nah oke, lanjut. Ini aku lagi potong-potong untuk manggahnya. Masya Allah alhamdulillah. Terus ini tapoknya kata suami aku dia mau makanin, jadi nggak usah dibuang. Terus ini satu lagi aku mau iris-iris. Aku tuh ngedit videonya kayaknya ngiler gitu ngeliatin mangga, padahal aku tuh kemarin habis makan mangga ini langsung aku minum promah, padahal mangganya tuh manis, tapi tetap aja kayaknya asam lambung aku tuh agak naik gitu kalau habis makan buah ataupun makan asem. Walaupun ini mangga nggak asem, makanya sekarang aku tuh nggak pernah berani lagi untuk makan rujak gitu teman-teman. Oke, ini sekarang kita mau pada makan. Mantap nggak kak? Kakak coba kakak makan adopsi. Kakak cantik banget di kamera. Ibu kena baju nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa sih. Dikit-dikit Bismillah dong kak. buah sayur suka dia mah. Si Arsy doang mangga mah. Iya. Mangga doang. Maaf ya teman-teman, kita tuh bukan Nora, cuma aku tuh emang pengen videoin aja setiap momen-momen kita. Ya aku kan emang gak share ke sosial media lain, jadi aku tuh sharenya ke YouTube aja. Sekalian kalau kalian nonton gak usah dibully ya teman-teman. Nah oke, lanjut. Di sini aku juga mau pindahin TV ke kamar. Kata aku pindahin aja supaya anak-anak tuh nonton TV-nya di kamar gitu. Soalnya kalau di depan mereka tuh jarang mau dan ribet pindah-pindahnya. Jadinya di kamar aja supaya malam tuh sekalian nonton TV. Dan ini bocil aku tuh udah nungguin. Habis itu ini TV-nya mau dipindahin. Mohon maaf ya kalau masih berantakan banget karena ini tuh pagi-pagi dan aku tuh mau masak, tapi aku tuh megangin anak-anak dulu. Itu di belakang juga lagi nyuci, belum selesai. Kalau kalian nontonin video aku, pasti video aku tuh selalu aja sibuk, selalu aja repot ya teman-teman. Nah ini TV-nya udah terpasang, terus tinggal dipasang untuk naruh set-top box-nya aja. Pokoknya ini kayaknya dadakan banget mindahin TV, dan walaupun kabelnya tuh kelihatannya berantakan banget, tapi kata aku tuh nggak apa-apa lah untuk sementara. Nanti kalau anak-anak udah pada bosen, kita pindahin lagi TV-nya ke depan. Nah ini udah terpasang, bocil aku juga udah nungguin. Sengaja pasang TV-nya tuh nggak tinggi banget supaya nanti anak aku tuh nggak pada dangak banget gitu temen-temen. Nanti nontonnya dari kasur deh, dan ini udah disiapin, udah rapi dan masih berantakan banget ya. Beginilah ya keadaannya. Dan makasih banyak ya kalian yang udah nontonin video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel aku supaya lebih berkembang.
Dan mohon maaf ya kalau masih banyak kekurangan. Segitu dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.